Halo Brand People, jumpa lagi dengan Bobby di sini. Kita akan ngobrol lagi soal wine. Kali ini nggak sembarangan. Gue ditemenin dengan seorang sommelier kondang di Semarang. Sekarang kita ada di outlet Spiegel Bar and Bistro. Di sebelah gue ini ada Ariel. posisinya dong, Mas. Ariel tadi ke Ariel dong penyanyi. Oke, halo semuanya. Aku Ariel. Sekarang aku lagi kerja di salah satu grup restoran di Semarang, yaitu Tavern Group as a wine trainer, sommelier. Nah, oke. Jadi kita akan mengulas sedikit, membahas mengenai wine terutama dari Chile, ya. Jadi kan sekarang ini lagi in. Orang bilang wine Chile itu masuk kayak bisa nggak sih dibilang premium, sementara kan wine Chile jarang ada yang harganya, adalah beberapa tapi yang sampai benar-benar puluhan juta tuh jarangnya. Jarang. Nah, dengan kondisi sekarang wine Chile yang ada sekarang, menurut Mas Ariel, apakah mungkin wine Chile itu bisa masuk ke dalam kategori untuk wine yang premium? Range 800-an lah misalnya. Range 800 sih kalau menurut Ariel buat wine Chile ya. Di range 800-an sih menurutku udah karena kategorinya di atas, kalau di harga 800-an itu sudah di atasnya entry level, Pak. Oh gitu. Jadi bisa nih. Harusnya sudah bisa disebut premium nih kalau di harga 800-an ke atas ya. Oke, siap. Jadi kalau misalnya orang minum wine Chile, terus dia apakah harus mematok dari harga atau daerah? Nah, kalau menurut aku pribadi, harga itu bukan patokan sebenarnya. Yes, agree. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak? Jadi kalau di Chile, wine bisa disebut premium atau enggak itu kita harus menilik dari region penghasilnya sebenarnya. Oke, region penghasilnya. Betul. Yang terkenal Maipo gitu ya. Maipo, Apalta. Apalta. Oke. Kebetulan nih di depan kita ini adalah produk-produk dari Chile, ya. Mas Ariel pernah mendengar dengan Pisco? Soal Pisco? Belum sih. Segelintiran lah, belum ya? Belum Oke. sih. Jadi Pisco itu sebenarnya produk dari Chile. Dia cara ngebuatnya hampir seperti konyek, kayak brandy lah ya. Tapi dia spesifik dari Chile, ya. Triple distill dengan menggunakan 3 grape. Nah, kalau sebagai seorang peminum spirit, ini analisa Mas Ariel aja nih. Orang kalau peminum spirit, peminum konyak, kira-kira dia akan suka nggak dengan Pisco? Pasti suka sih, Pak. Karena kan secara karakteristik dia, secara metode aja sudah terbuat dari grapes, fermented, lalu distill. Yes. So ya, mayoritas akan suka lah ya. Ya, we could call this brandy kan. Ya betul. Nah, kalau dari Mas Ariel sendiri, orang yang belum pernah kenal Pisco, ada nggak sih bakal eager, gue pengen nyobain Pisco nih, gitu? Pasti bakal muncul rasa penasaran sih. Siap. Bener nggak sih, Pak? Iya. Karena so far kalau kita ngomongin masalah brandy, identiknya sama konyek. Oke. Ya kan, sama brand-brand Prancis itu kan. Siap. Sedangkan kalau ini muncul nih satu brandy dari Chile, yang mana harusnya orang-orang penasaran coba rasanya kayak gimana sih gitu. Oke. Nah, itu dia mengenai soal produk dari Chile. Kan ini Spiegel ini kita ngomong soal tempat nih, Mas Ariel. Konsepnya kan sekarang Spiegel ini terkenal di Semarang karena tempatnya historical. Betul. Ya. Nah, pertanyaannya adalah konsep apa sih yang sebenarnya ditekankan di Spiegel Bar and Bistro ini? Spiegel Bar and Bistro ini kita punya konsep ya Italian sebenarnya. Otentik? Bukan otentik sih, kita nggak bisa bilang Italian Eropan lah ya? Iya, Italian Eropan, Italian twist. Oke. Memang kita base-nya Italian restoran gitu loh. Oke. Nah, menu favorit? Menu favorit, of course kalau kita ke Spiegel, menu favoritnya adalah pasta. Karena there is a lot of pasta yang kita homemade. Oh gitu? Yeah. Ini pasta homemade? Betul, nggak semua sih, tapi ada beberapa pasta yang memang kita homemade. Oke. Bukan beli dari supermarket lah. Homemade dari nol. Siap. Ya. Jadi kalau mau wine and dine ya bisa ke Semarang nih. Cobain dulu nih ke Spiegel karena dia legit homemade, plus tempatnya juga punya sejarah historical yang bagus menurut gue ya. Dari bentuk buildingnya, ya dari ambience-nya, nuansanya itu keren banget ya. Sama satu lagi Pak yang dicari orang-orang zaman sekarang kalau apa makan. Tuh? Tempat yang estetik. Oh ya, Instagramable. Buat foto-foto. Buat foto-foto. Oke, Mas Ariel, ini pertanyaan terakhir nih. Personal opinion Mas Ariel mengenai wine Chile.
wine Chile. Ini agak berat nih. Agak berat memang. Personal opinion. Iya. To be honest, dulu Ya. Ariel itu nggak suka wine Chile. Oh gitu. To be honest dulu. Ya. Karena once coba wine Chile berasa kayak, sorry ya ini buat pecinta wine Chile. Once coba wine Chile rasanya kayak rumput. Oh. Bener-bener kayak rumput. Light. Terus mau coba wine yang mau yang wine murah atau wine yang mahal, dan menurutku itu rasanya sama aja kayak rumput. Oke. Tapi Karakternya begitu ya. Ya, karakternya memang kuat ya. But once ketika mulai mempelajari wine Chile, memang cari tahu uniknya di mana sih wine Chile. Yes. Apa sih yang bikin wine Chile itu jadi istimewa. Yes. Nah, jadi mulai nemu nih. Ternyata wine Chile itu walaupun murah, Ya. tapi dia mostly adalah single vineyard. Bener nggak sih, Pak? Benar. Itulah keistimewaan wine Chile yang memang. Betul. Dan satu lagi, wine Chile itu simple. Yes. Even Ya. dia premium sekalipun, tapi dia simple dan easy to drink. Yang memang itu Nggak perlu capek-capek analisa ya? iya, nggak perlu capek-capek analisa. Yang mana itu bakal susah banget buat ditemuin di wine-wine yang European wine Ya, yang memang kompleks dan develop, ya, segala macam lah ya. wine Chile itu simple dan easy to drink actually. Ya, oke. Dan Sip. memang sekarang pun udah suka wine Chile. Oke, mantap. Carmener suka banget. Siap. Nah, sebenarnya dibilang Mas Ariel ini adalah pengalaman semua orang, gue rasa yang baru mulai minum, termasuk gue Bener. dulu juga awal minum Chile. Ini wine atau bukan, ya. Tapi ngulik ternyata dari faktor alamnya yang di cover sama pegunungan es, padang pasir, Atacama. laut, ya. Terus sama pegunungan Andes itu membuat Chili adalah satu-satunya negara yang tidak pernah diserang filoxera. Ya. Betul. Dan dia tuh punya sejarah yang benar-benar, lo mau bilang wine world manapun ya, mereka kena hot wave, kena apapun ya, faktor alam atau natural disaster, Chili itu adalah negara yang paling safe ya. Jadi dia tidak pernah kena filoxera, faktor alamnya seimbang ya, dan dia mempunyai beberapa region yang termasuk ikonik wine region sebagai tempat yang memproduksi wine itu paling oke ya, terutama dari sisi safety sama itu easy to drinknya itu. Oke, itu dia Mas Ariel, thank you buat sharing ceritanya mengenai wine dan terutama di Spiegel Bar and Bistro. Semoga next time kita ketemu lagi dan bisa sharing. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi di next Prime People and Prime Talk.